Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023-10159. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sebuah perusahaan multinasional yaitu MNCA mengelola risiko mata uang dengan menggunakan kontrak forward dan kontrak future. Kita akan bahas mulai dari latar belakang, tujuan, hingga risiko yang mungkin timbul. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu latar belakang dari perusahaan MNC. Jadi perusahaan MNCA adalah perusahaan multinasional, artinya perusahaan ini beroperasi di berbagai negara dan menggunakan berbagai mata uang. Dalam kasus ini mereka memiliki kewajiban membayar vendor di Indonesia dalam rupiah dan menerima pendapatan dari Eropa dalam euro. Karena itu, mereka sangat terpapar pada risiko nilai tukar atau disebut juga currency exchange risk. Contohnya, jika hari ini 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah, tapi 3 bulan lagi turun jadi 14.000 rupiah, maka perusahaan bisa rugi karena harus mengeluarkan lebih banyak dolar untuk membayar jumlah rupiah yang sama. Begitu juga kalau euro turun saat mereka menukarkan pendapatan ke US dollar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, MNCA menggunakan dua instrumen lindung nilai yaitu kontrak forward dan kontrak future. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu apa alasan utama perusahaan MNCA menggunakan kontrak forward dan future untuk mengelola risiko mata uang. Mengapa? Karena mereka ingin melindungi laba dan menghindari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Jadi kontrak forward adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar mata uang di masa depan dengan kurs yang disepakati hari ini. Forward ini bersifat custom, bisa disesuaikan jumlah dan waktunya dan biasanya dilakukan melalui bank. Contohnya, MNCA akan membayar vendor Indonesia 3 bulan lagi. Untuk menghindari risiko rupiah naik, mereka membuat kontrak forward untuk membeli rupiah sekarang dengan kurs tetap. Jadi meskipun kurs berubah, mereka tetap bayar dengan kurs yang sudah dikunci. Nah, kontrak future hampir mirip, tapi lebih standar dan diperdagangkan di bursa berjangka. MNCA menggunakan kontrak future untuk mengunci nilai tukar euro ke dolar atas pendapatan mereka dari Eropa. Jadi dengan dua kontrak ini mereka bisa mengunci nilai tukar saat ini sehingga bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih pasti dan stabil. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana kontrak forward dan future membantu perusahaan MNCA dalam mengelola risiko likuiditas. Perlu kita ketahui, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Artinya, apakah perusahaan punya cukup uang tunai saat dibutuhkan? Kalau nilai tukar tiba-tiba berubah drastis, bisa saja perusahaan kekurangan uang karena biaya naik dari yang direncanakan. Tapi, dengan menggunakan forward dan future, mereka tahu persis berapa yang harus dibayar atau diterima. Mereka bisa merencanakan arus kas yang lebih baik, dan mereka bisa menghindari kejutan keuangan yang bisa mengganggu operasi perusahaan. Jadi kontrak ini mengurangi tekanan terhadap likuiditas karena risiko nilai tukar sudah dikendalikan dari awal. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang bisa terjadi kalau nilai tukar bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dalam kontrak forward dan future. Nah, ini penting. Kalau ternyata nilai tukar bergerak ke arah yang lebih menguntungkan, perusahaan tetap harus patuh pada kurs yang sudah dikunci dalam kontrak. Contoh, kalau kurs rupiah turun menjadi 13.000, padahal perusahaan sudah buat kontrak forward di 14.500, maka mereka tetap harus membeli rupiah di kurs 14.500. Artinya mereka kehilangan potensi keuntungan tambahan. Tapi ingat, tujuan kontrak forward dan future bukan untuk spekulasi, melainkan untuk perlindungan atau hedging. Lebih baik kehilangan potensi keuntungan kecil daripada menanggung kerugian besar karena kurs bergerak tidak sesuai harapan.
Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kontrak forward dan future adalah alat penting dalam manajemen risiko keuangan internasional. Forward itu fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Future itu lebih transparan dan liquid karena diperdagangkan di bursa. MNCA menggunakan keduanya untuk memastikan laba terlindungi, likuiditas stabil, dan perencanaan keuangan tetap akurat. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan yang saya berikan atau yang saya paparkan tadi mudah dipahami dan bisa membantu teman-teman dalam memahami peran hedging menggunakan kontrak forward dan future. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.